Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita mulai saat teduh pagi ini dengan tanda kemenangan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Saat ini kami semua yang hadir di sini mengucap syukur atas perlindungan-Mu selama istirahat kami semalam. Kami juga berterima kasih ya Bapa, karena pagi ini kami boleh berkumpul untuk memuji nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Semua ini terjadi karena kehendak-Mu dan rencana-Mu. Kami mau letakkan semua kelemahan dan beban hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami mau berfokus hanya kepada-Mu saja. Bapa, kami mohon ampun atas dosa-dosa kami. Layakkan kami untuk memuji nama-Mu dan menyembah serta mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Berkatilah semua peralatan yang kami gunakan dan jaringan internet, supaya semua lancar ya Bapa, supaya kami benar-benar merasakan kehadiran-Mu dan bisa merenungkan firman-Mu saat ini. Kami juga memohon, buka hati kami, buka telinga kami, dan buka pikiran kami untuk mendengarkan semua pesan-Mu ya Bapa. Doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan atas nama Putra-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu terkasih. Pagi ini adalah anugerah dari Tuhan bahwa kita boleh merasakan hari yang baru. Anugerah Tuhan yang selalu ada bagi kita setiap waktu. Mari kita angkat pujian sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidup. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidup. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidup. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah
yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi. Ya Bapa, anugerah-Mu dan perlindungan-Mu tak pernah berhenti bagi kami ya Bapa. Setiap hari Kau berikan bagi kami merupakan anugerah yang kami syukuri, kami terima dari-Mu ya Bapa. Ya Bapa, kami yakin dan percaya Roh-Mu selalu tinggal dalam hati kami. Roh Allah yang menuntun langkah kami setiap hari, setiap saat. Yang memenuhi diri kami, yang menjaga kami, yang menggandeng tangan kami, supaya apa yang kami lakukan berkenan di hadapan-Mu. Ya Bapa, kami ingin masuk lebih dalam lagi dalam penyembahan. Kami ingin membangkitkan Roh-Mu yang ada dalam diri kami sebagai ungkapan rasa syukur kami dan penyembahan kami kepadamu. Allah Roh, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidup. Allah Roh, ubah hatiku, jadikanku jamaah hadiratmu, sebangku kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia bagi Allah Roh, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidup. Allah Roh, ubah hatiku, jadikanku jamaah murid hadir, sebab kuduslah dan ku sanjung Kau mulia bagi Mu, sembah
dan ku sanjung kamu mulia bagimu sembah kuduslah Tuhan dan ku sanjung kamu mulia bagimu 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 Terpuji engkau, terpuji namamu. Tinggilah namamu, Tuhan. Mulialah namamu, Tuhan. Ialah marania shintereka. Ialah marania shintereka. Ialah marania shintereka. Ialah marania shintereka. Engkau kami Ialah sembah, marania shintereka. Engkau kami Ialah puji. marania shintereka. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu ya Tuhan. Ialah marania shintereka. Ialah marania shintereka. Ialah marania shintereka. Ialah marania Terima Ialah marania shintereka. Ialah marania shintereka. Ialah marania Yara karana namara karana shantere kalala. Yara karana namara shantere kalala. Yara karana shantere. Shanta mara karana namara karana shantere kalala. Yara karana namara karana shantere kalala. Karana namara karana Yara karana namara karana Yara karana namara karana shantere kalala. Yara karana namara karana Jesus. Yara karana shanta. Yara karana Mari kita hening di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, saat ini kami rindu mendengarkan suara-Mu, mendengarkan firman-Mu. Pakailah anak-Mu Dian, urapi dia dengan Roh Kudus-Mu.
Biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulutnya sungguh berasal daripadamu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Amin. Terima kasih, selamat pagi. Bacaan hari ini diambil dari Injil Yohanes 6 ayat 35 sampai 40. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, dia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, dia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Ia tidak akan kubuang, sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya akan beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Marilah kita tundukkan kepala. Ya Bapa, sabdamu adalah pelita bagi jalan hidup kami. Penuhilah hati kami dengan roh-Mu dan singkapkanlah kebenaran-Mu, agar melalui firman-Mu kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Amin. Dalam firman hari ini, Yesus berkata, "Akulah roti hidup." Apa artinya? Yesus yang turun ke dunia menjadikan dirinya sebagai makanan rohani buat kita semua, supaya Dia bisa tinggal dalam diri kita. Makanan itu menjadi makanan rohani kita, agar rohani kita tetap hidup sampai kita kembali ke surga. Sebagai makanan, roti akan dikunyah, akan dihancurkan, baru diserap oleh tubuh, dan akhirnya tubuh menjadi kenyang. Begitulah Yesus menjadi roti hidup. Dia sudah dihancurkan lewat sengsaranya disalibkan. Namun dia telah bangkit dan mengalahkan kematian. Makanya ia tetap hidup dan bangkit. Maka dari itu Yesus dijuluki sebagai roti hidup. Dan barang siapa yang memakan roti hidup itu akan menjadi hidup selamanya. Kalau dalam perjanjian lama ada mana surgawi, roti yang diturunkan Allah dari surga selama 40 tahun, yang menjadi makanan utama bangsa Israel di sepanjang perjalanan mereka sampai mereka masuk ke tanah Kanaan. Sedangkan dalam perjanjian baru, roti dari surga itu adalah Yesus sendiri, yang menjadi santapan roti kita di sepanjang perjalanan hidup kita di dunia, sampai kita masuk ke tanah terjanji yang sesungguhnya, yaitu surga. Yesus menyempurnakan makna roti surgawi itu, roti mana itu. Perkataan Yesus tentang akulah roti hidup ini membedakan kisahnya. Yang pertama makanan jasmani, yang kedua makanan rohani. Makanan jasmani adalah makanan yang kita makan oleh tubuh jasmani yang menjadi kekuatan bagi tubuh daging. Tubuh yang bersifat sementara ini yang akan binasa pada waktunya. Tubuh yang selalu haus akan hal-hal yang baru dan tubuh yang tidak pernah puas. Tubuh jasmani kita ini seringkali ingin dipuaskan melalui berbagai-bagai kenikmatan. Dan semua rasa nikmat itu hanya bersifat sementara. Dan tubuh daging ini akan terus berusaha memenuhi rasa lapar dan hausnya sampai terpuaskan. Kalau tidak, hati atau jiwanya akan gelisah
karena tubuh daging ini punya banyak sekali keinginan dan hasrat. Intinya, apa yang dimakan oleh tubuh jasmani hanya memberikan rasa kenyang yang sementara. Yang kedua adalah makanan rohani. Makanan rohani adalah makanan bagi jiwa, makanan bagi tubuh roh kita. Tubuh roh ini bersifat kekal dan abadi. Makanan bagi tubuh roh kita adalah Yesus itu sendiri. Apa yang dimakan oleh tubuh roh akan memberikan rasa kenyang yang kekal. Dan Yesus berkata, barang siapa yang datang dan percaya kepadanya tidak akan lapar dan haus lagi. Artinya bahwa roti hidup yang adalah Yesus itu mempunyai sifat memuaskan. Semua jenis roti lain termasuk mana di Perjanjian Lama itu tidak dapat memuaskan umat Israel. Mereka masih ingin makan makanan lain. Mereka ingin makan daging. Tetapi setelah kita mencicipi Yesus dan merasakan Yesus, maka keinginan serta hasrat kita akan keperluan yang lain menjadi hilang. Jadi, siapa saja yang datang pada Yesus, dia tidak akan lapar lagi akan kasih sayang dunia. Dia tidak lapar lagi akan perhatian. Tidak haus lagi akan pengakuan. Tidak haus untuk dihormati. Tidak haus akan kekuasaan. Karena Yesus sudah mencukupkan dan memuaskan jiwanya. Dia tidak melekat lagi pada dunia, sehingga kita bisa berkata, Yesus saja cukup bagiku. Tapi menjadi bahan refleksi bagi saya dan bagi kita semua di sini, ketika kita masih haus dan lapar untuk diakui, untuk dihargai, untuk dihormati, ketika kita masih haus untuk disayangi, berarti kita masih kurang makanan rohani. Roti di dalam Alkitab melambangkan pengorbanan dan kekuatan. Pengorbanan atau pemberian diri seperti ditunjukkan oleh Yesus pada saat ia memecahkan roti dan membagi-bagikannya di dalam Lukas 22 ayat 19. Bila kita masih kekurangan makanan rohani, maka tidak mungkin kita dapat memberikan diri atau berkorban menjadi berkat bagi sesama. Roti sebagai lambang kekuatan bisa kita lihat di Keluaran 16 ayat 4 sampai 32, yaitu mana surgawi yang menjadi makanan pokok umat Israel selama 40 tahun. Jadi hanya Tuhan Yesus saja yang sanggup mencukupkan kebutuhan manusia, baik tubuh fisik maupun jiwa. Ketika kita menolak roti hidup, berarti kita binasa. Bagaimana caranya kita bisa mendapatkan roti hidup itu? Ada dua cara. Yang pertama dengan datang kepadanya, yang kedua dengan percaya kepadanya. Datang kepadanya dalam doa dan ekaristi, lalu percaya kepadanya. Bagaimana caranya kita untuk percaya? Dengan membaca firman. Ada perintahnya di dalam Matius 4 ayat 4, bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Lalu dengan melakukan kehendak Tuhan, ada dalam Yohanes 4 ayat 34, bahwa makananku adalah melakukan kehendak Bapa. Dan yang terakhir, bekerja, mengusahakan iman agar tetap bertumbuh. Namun untuk menjadi percaya kepadanya bukan suatu hal yang mudah. Seperti yang dikatakan Yesus dalam ayat 36 bacaan hari ini. Sungguh pun kamu sudah melihat aku, kamu tidak percaya. Untuk bisa datang dan mengimani Yesus dan percaya padanya, ternyata itu adalah pekerjaan Bapa. Bisa kita lihat di dalam ayat 37 dan 44 Yohanes 6. Semua yang diberikan Bapa kepada Yesus akan datang kepada Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat datang pada Yesus kalau dia tidak ditarik oleh Bapa. Jadi, kalau hari ini saya dan Bapak Ibu semuanya bisa percaya dan mengimani Yesus,
maka itu adalah pekerjaan Bapa. Bapa yang sudah menarik kita dengan cara menikah. Tiap kita berbeda cara Tuhan menariknya. Namun tujuan Tuhan hanya satu, agar kita semua dapat menikmati kasih karunia dan anugerah-Nya, lalu hidup kekal bersamanya. Apa dampak dari orang yang mau menikmati roti hidup itu? Yang pertama, dia tidak akan haus dan lapar lagi akan segala kebutuhan dan kenikmatan dunia. Yang kedua, dia tidak akan dibuang, ada dalam ayat 37. Dan siapa yang datang pada Yesus, Tuhan berjanji tidak akan dibuang. Apa maksudnya tidak dibuang ya? Maksudnya adalah Tuhan Yesus tidak menolak siapapun yang datang kepadanya, yang percaya, yang menerimanya dengan bertobat, sekalipun hidupnya kotor. Ini adalah kasih karunia. Karena Yesus sudah berjanji tidak menolak kita, dan Ia datang ke dunia bukan untuk mencari orang berdosa, tapi orang benar. Yang ketiga, dampak dari orang yang menikmati roti hidup itu adalah ia tidak akan hilang. Ada dalam ayat 39. Maksudnya tidak akan hilang adalah kita senantiasa ada dalam pemeliharaan Tuhan. Di sini ada jaminan bahwa Tuhan Yesus itu memelihara dan menjaga kita. Seperti seorang gembala yang menjaga kawanan dombanya. Ketika kita hilang, kita dicari olehnya. Ketika kita tersesat, kita ditemukan olehnya kembali. Ketika kita masuk lubang yang berlumpur, tangannya tidak kurang panjang untuk menjangkau kita. Seperti biji matanya, kita dipelihara, dilindungi, dijaganya, jangan sampai binasa. Dalam Yohanes 17 ayat 12. Dan di dalam ayat 40 dikatakan pada kita bahwa tugas kita yang sudah menerima Yesus, tugas kita hanyalah percaya kepadanya. Karena dengan percaya kepadanya berarti kita sudah memulai hidup yang kekal. Hidup kekal itu bukan dimulai ketika kita sudah mati. Hidup kekal itu dimulai saat kita percaya kepadanya. Saat kita didamaikan oleh Allah. Kita yang dulu berdosa dan jauh dari Tuhan, sekarang boleh menjadi dekat karena pengorbanan Yesus. Dan karena itu kita berdamai dengan diri sendiri dan sesama. Sebagai umat Katolik, kita merayakan Ekaristi. Kita menerima tubuh ilahi. Kita menerima roti hidup itu, memasukkannya ke dalam kemanusiaan kita. Dan kita menjadi satu dengan Tuhan. Ada daya ilahi yang meresap dalam diri kita, menjadi vitamin bagi tubuh dan jiwa kita. Dan selanjutnya, kita diajak untuk menjadi roti hidup juga bagi sesama, sebagai wujud nyata bahwa kita sudah menyantap roti hidup yang dari surga itu. Kehadiran kita harusnya mampu memberi kekuatan dan semangat yang positif kepada orang-orang yang kita jumpai, dengan perkataan dan perbuatan yang tulus, membawa semangat hidup bagi orang lain. Sudahkah kita menjadi roti hidup bagi sesama? Atau jangan-jangan kita ini adalah roti yang kadaluarsa, yang di luar terlihat menarik, namun ketika dimakan, rasanya sudah tidak karuan. Terima kasih, selamat pagi, selamat merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sorry, yang bertugas doa, tolong di-unmute. Mari kita mau tutup saat teduh pagi hari ini dengan doa penutup. Mari kita mau hening sejenak di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk hadirat-Mu pada pagi hari ini. Kami boleh memuji, menyembah, dan mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu yang selalu mengingatkan kami, menuntun jalan hidup kami. Bahwa Engkau adalah roti yang hidup
yang turun dari surga. Barang siapa yang datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tuhan, berilah kami hati yang lapar dan haus akan Engkau, supaya kami hidup selalu terpusat kepada Engkau, mengandalkan Engkau di dalam setiap pergumulan hidup kami, dalam suka dan duka kami. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk kami, tim Saat Teduh, agar kami diberi kesatuan hati di dalam melayani, agar pelayanan kami juga boleh membawa banyak jiwa untuk datang kepada Tuhan melalui Saat Teduh setiap pagi yang kami lakukan ini. Kami juga mau berdoa untuk Pak Paulus dan Bu Vila yang setia melayani kami, mendampingi kami, supaya kami hidup lebih berkenan kepada Allah, boleh mengalami kasih Tuhan melalui KPH dan Saat Teduh pagi hari ini. Berkatilah pelayanan mereka, singkirkanlah segala penghalang yang dapat menghalangi mereka, bentengi mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya mereka dapat melayani dengan sukacita-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga mau menyerahkan seluruh aktivitas pagi hari ini, dari pagi hingga malam nanti, ke dalam pimpinan Tuhan, supaya apa yang menjadi rencana kami pada hari ini dapat berkenan di hati Tuhan. Dan kami juga mau satukan seluruh doa kami ini dengan doa komunitas pemurnian hati. Mari kita doa bersama-sama. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta Saat Teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami, apapun kami alami saat ini. Kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati Kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati Kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati Kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita foto. Di saya ada 3 layar. Saya mulai dari layar pertama. 1, 2, 3. Yang layar kedua. 1, 2, 3. Sorry, cuma ada 2 layar. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan memberkati.